Baca presnya kritik pemerintah. Nasdem memilih tetap di barisan pendukung pemerintahan Jokowi. Lalu bagaimana sebenarnya posisi Nasdem? Kami akan membahasnya bersama Ketua DPP Nasdem Effendi Koiri atau yang biasa saya sapa dengan Gus Coy, dan juga ada Pak Masinton Pasaribu, politisi PDI Perjuangan, serta Pak Hanta Yunda, Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia. Terima kasih Bapak-Bapak sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Mas Hanta, menurut Anda positioning dari Nasdem ini sendiri ada kebingungan nggak sih? Di satu sisi komitmen tetap mendukung pemerintahan Jokowi, tapi di sisi lain ini sudah mendukung calon lainnya, Anies Baswedan. Gini, ada koalisi pemerintahan, betul, itu terbelahnya di Oktober 2024. Koalisi pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin hingga Oktober 2024. Nanti presiden terpilihnya itu pasca Oktober 2024. Tetapi di antara dua koalisi itu ada koalisi pilpres, pencapresan, di mana sekarang sudah terbelah, potensinya menjadi 3 atau 2. Nah, disinilah ada irisan waktunya. Ketika koalisi pemerintahan baru selesai di Oktober 2024, sementara proses menuju pilpres itu ada dinamika yang cukup kencang terkait isunya, waktunya, ada irisan di sana. Nah, kalau misalnya saya ingin mengatakan, Cynthia, ada potensi komplikasi politik. Jadi sampai di sini memang tidak ada masalah. Apa yang keliru dengan Nasdem mendukung Anies Baswedan? Anies Baswedan menyampaikan kampanye apa? Tapi mulai menjadi problematik, catatan saya satu, ketika ada komplikasi politik itu ketika satu, posisinya di antara Anies sebagai capres itu berdiametral dengan pemerintahan sekarang, misalnya dari sisi isu. Itu satu. Yang kedua, nanti kalau misalnya mulai narasinya yang dibangun oleh Anies adalah narasi perubahan. Ketika bicara narasi perubahan, maka masuklah isu-isu narasi mengkritisi, dan itu tidak keliru, sudah benar jalan yang dipilih oleh Anies Baswedan mengkritisi pemerintahan sekarang, dan posisi Anies adalah berbeda dengan sekarang, bukan melanjutkan. Itu sudah benar, betul sekali mengkritik kinerja pemerintah. Tapi posisinya Nasdem sendiri kan masih berkomitmen untuk mendukung Jokowi. Komplikasi politiknya mulai muncul ketika Anies mengusung isu perubahan, mengkritisi isu-isu yang sekarang menjadi kinerja pemerintahan, termasuk di dalamnya ada 3 menteri Partai Nasdem. Nah, di situ mulai ada ada komplikasi politik menurut saya. Anies bicara perubahan tidak masalah. Kemudian Anies mengkritisi pemerintahan juga tidak keliru. Kemudian Partai Demokrat dan PKS juga ikut mengkritik, sudah benar karena posisinya berada di luar pemerintahan sedang oposisi. Nah, komplikasinya, problematikanya mulai muncul ketika Partai Nasdem sedang berada di dalam pemerintahan. Di titik ini yang mulai muncul. Kenapa? Karena Nasdem adalah partai utama yang mendukung Anies Baswedan, sementara Anies akan mengusung hingga menjelang pemilu adalah isu-isu yang bukan mendukung pemerintahan, tapi mengkritis pemerintahan. Karena itu saya kira inilah komplikasi akan muncul dan harus dicari titik tengahnya, solusi agar tidak menimbulkan dilema politik ini. Dan potensi ini, Gus Coy, menurut saya akan berpotensi menyebabkan Nasdem selain dilematis, akan menyebabkan Nasdem memiliki posisi 2 kaki. Satu sisi dia tetap punya 3 menteri di dalam pemerintahan, bagian dari pemerintahan Pak Jokowi, itu tidak bisa dibantah. Tapi di sisi yang lain, beberapa politisinya, pertama capresnya Nasdem itu mengkritisi pemerintah di mana Nasdem sedang berada di dalamnya. Yang kedua, politisinya termasuk Gus Coy, termasuk anggota DPR-nya akan memiliki posisi yang terus mengkritisi pemerintah, dan itu tidak keliru. Mengkritisi dalam posisi mendukung Anies, dan termasuk posisi Pak Surya Paloh lebih tegas belakangan. Artinya Anda mau menyatakan bahwa posisi seperti ini tidak etis atau seperti apa? Iya, karena itu kalau mau bicara etis kan lebih dari soal konstitusi, tidak ada yang dilanggar secara etik, secara regulasi, secara aturan. Tetapi ada opsi jalan tengah menurut saya, jalan keluarnya ada 2. Satu, Pak Jokowi sebagai pemilik otoritas memutuskan mengeluarkan 3 menteri yang Nasdem itu. Atau yang kedua, ini lebih realistis karena yang memulai adalah Nasdem memutuskan memilih capres dan mengusung isu perubahan dan mengkritisi pemerintah, maka Nasdem menarik 3 menteri ini di dalam kabinet. Itu paling bagus. Tapi problemnya, Cynthia, kedua-duanya nggak mau ini.
untuk mencari simpati publik. Siapa yang melakukan, kemudian mereka dikesankan terzolimi, wah itu bisa mendapatkan simpati publik. Oke. Tapi kalau salah satu mengambil sikap itu, selesailah dia problem atau komplikasi politik ini. Tadi dari statement Gus Coy kan jelas ya, Gus Coy mengatakan kita akan mendukung penuh. Pak Jokowi juga tidak mau melepas. Nah, kita akan menikmati seperti ini, ada kerancuan dalam isu yang akan dimainkan oleh Nasdem, terutama karena satu sisi tadi akan mendukung pemerintahan sampai 2024, tapi sekarang mendukung Pilpres. Sekarang ada irisan kan? Ya, ada irisan di mana ada capres bernama Anies Baswedan begitu. Itu mungkin dilema yang harus diantisipasi. Mas Hanta, responnya seperti apa? Melihat begini ini posisinya sudah bukan hangat lagi tapi jadi panas nih Mas Hanta. Saya punya saran jalan tengah. Kalau sekarang mungkin belum akad nikah ya, belum jelas semuanya, baru bakal capres, Anies Baswedan adalah bakal capres, kemudian koalisinya pun baru bakal poros koalisi, belum tentu bisa tidak. Nah nanti akadnya itu akan jelas di Oktober 2023 mendatang, di mana pertengahan Oktober semua capres koalisi akan mendaftarkan pasangan capres dan partai makin kelihatan. Nah, di sana maka sudah pasti posisinya, kalau saya ada dua pilihan sama. Kalau kemudian tidak bisa disalahkan dua-duanya, pertama kita bisa mengatakan Nasdem mundur dong. Ya harusnya Partai Nasdem dalam perspektif saya, Nasdem menarik 3 menterinya. Tapi Pak Jokowi juga kalau merasa tidak nyaman, punya otoritas penuh sebagai pemilik hak prerogatif, bisa meresapel kapanpun 3 menteri itu. Ini kedua-duanya sebenarnya, kalau nggak cocok harus ada yang ngambil inisiatif. Kalau saya mendorong di Oktober, Gus Coy dan Bang Masinton, harus ada salah satu yang ngambil sikap. Kalau dua-duanya ya lebih bagus. Tapi kita tidak tahu, Cynthia. Tapi menurut Anda sendiri apa yang membuat Pak Jokowi tetap mempertahankan posisi kabinet ini dan tidak resapel? Saya kira ini menunggu siapa yang duluan. Tapi sebelum ke sana begini, saya dari sisi Nasdem dulu. Misalnya Nasdem ingin totalitas dalam strategi pemenangan Mas Anies. Mas Anies mengusung perubahan secara totalitas, mengkritik pemerintahan dengan jelas, terang, dan itu bagus. Punya positioning. Dan saya kira ini akan memberikan ruang gerak Nasdem. Kalau saya melihat sekarang ruang geraknya terbatas dari sisi isu. Tapi begitu tidak lagi di dalam pemerintahan, maka ruang geraknya semakin lincah, semakin gesit untuk memainkan isu isu perubahan, kecanggungan itu akan bisa diatasi. Nah, sehingga saya kira posisinya lebih jelas ketika setelah Oktober, misalnya Anies betul diusung, ternyata saya pada posisi menghimbau Gus Coy adalah Nasdem menarik 3 menterinya. Itu gagah itu. Begitu juga ke Bang Masinton. Saya juga menghimbau, kalau Pak Jokowi di Oktober ternyata Anies benar-benar didaftarkan oleh Nasdem, kemudian Pak Jokowi mengumumkan saya mengganti 3 menteri Nasdem. Itu juga gagah. Nah, kita tunggu dua-duanya yang berani melakukan sikap ini. Apakah posisi saat ini, Mas Hanta, maaf saya potong, apakah strategi ataupun keputusan saat ini yang dilakukan Presiden Jokowi untuk tetap mempertahankan 3 menterinya dari Partai Nasdem ini khawatir karena Nasdem melakukan playing victim seperti itu? Ya, tadi yang saya katakan di awal, kalau salah satu misalnya dikesankan dizolimi, itu memang bisa mendapat simpati publik dalam jangka pendek. Dan itu kan bisa juga, ya bisa juga tidak. Tapi kalau itu dilakukan sejak awal, ya bisa. Yang paling kalau sama-sama menunggu ya kita akan menonton kerancuan ini terus. Dan kita tidak perlu, memang betul tidak ada konstitusi yang dilanggar. Gus Coy betul sekali. Bang Masinton juga berhak mempersalahkan. Jadi kita sebenarnya sama, Cynthia. Saya pada dua-duanya titip salam kepada pengambil kebijakan di Nasdem. Oktober kalau ditarik 3 menterinya itu bagus, keren. Bang Masinton, kalau Pak Jokowi mengganti 3 menteri, kita tunggu aja siapa yang duluan. Kalau kekhawatiran seperti Cynthia tanyakan ke saya adalah ini akan menimbulkan simpati publik. Saya kira tidak sepenuhnya ya. Kekhawatiran bahwa ini akan bisa dikapitalisasi. Enggak juga. Kecuali kalau Nasdem misalnya baik-baik saja tidak mendukung Anies, di-reshuffle, lain ceritanya. Begitu juga sebaliknya. Jadi kalau tinggal keberanian Pak Jokowi atau kemudian Pak Surya Paloh. Tapi kita kan menunggu sampai Oktober. Tiba-tiba Surya dan Pak Jokowi bersama sebelum Oktober, cerita kita tidak relevan. Begitu.